Halo, kembali lagi bareng saya yang akan selalu menghadirkan alur cerita sinetron Suci Dalam Cinta dan juga akan sekaligus menghadirkan prediksi yang akan terjadi pada besok malam. Yang dimana kali ini kesedihan pun akan melanda di lubuk hati si Suci yang akan menerkam di sel jeruji besi kali ini, yang dimana terlibatnya si Suci karena ulahnya si Sheila yang sudah menuduh si Suci kali ini. Namun seperti biasa ya guys, karena kali ini yang akan terjadi kepada si Sheila lah yang akan tertangkap oleh Pak Polisi. Dan disitu juga kejahatan si Sheila pun akan terbongkar sudah. Semua orang pun akan sangat-sangat terkejut. Namun seperti biasa ya guys, sebelum lanjut ke pembahasannya lebih dalam lagi, saya sarankan kepada kalian para fans sinetron Suci Dalam Cinta, tonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya guys. Dan juga saya sarankan kepada kalian para fans sinetron Suci Dalam Cinta, jangan lupa untuk tulis di bawah kolom komentar tempat kalian tinggal dan berasal pada hari ini. Oke guys, langsung saja kita ke pembahasan yang dimana yang sesudah kita saksikan terlebih dahulu. Di sini si Suci yang sudah menerkam di dalam sel penjara. Disinilah si Suci pun tidak bisa keluar karena si Sheila belum bisa tertangkap oleh Pak Polisi, yang dimana si Suci pun harus ditahan kali ini sebelum mendapatkan kepastian bahwa yang bersalah itu adalah si Sheila. Karena si Sheila sudah menyangka kepada si Suci, sehingga si Suci pun harus ditahan di dalam sel polisi kali ini. Dan juga di sini ada Pak Kinan, yang dimana Pak Kinan pun sempat melihat dan menanyakan terhadap si Suci, apakah benar ini semua ulah si Suci? Apakah ini benar ulahnya si Sheila? Disitulah Pak Kinan pun yang menanyakan terhadap si Suci. Si Suci pun menjawab, jika ini semua bukan ulah si Suci, melainkan ini semua ulahnya si Sheila yang sudah mendorong si Tarjo ke sebuah jalan raya sehingga si Tarjo pun tertabrak mobil truk yang sangat besar. Dan disitulah si Suci pun yang terkena tuduhan oleh si Sheila. Si Sheila pun yang ketakutan sudah melarikan diri. Namun di sini pun si Pak Polisi pun masih akan terus-menerus mencari keberadaan si Sheila, yang dimana si Sheila pun kali ini sudah gelisah dan juga si Sheila bingung untuk kabur kemana lagi. Pastinya di semua tempat pun akan dikerahkan oleh pasukan-pasukan polisi untuk mencari keberadaan si Sheila. Apalagi saat itu Pak Polisi yang mendatangi terhadap rumah Ibu Pika, yang dimana Ibu Pika pun di sini 1000 alasan untuk menyembunyikan dan mengaburkan si Sheila dari tempat gudang, yang dimana gudang tersebut ada si Sheila di dalamnya tersebut, sehingga di situ Pak Polisi pun tidak bisa mencari kembali karena si Sheila sudah pergi lewat jendela. Namun di situ Bu Pika pun yang menemukan sapu tangan si Sheila, sehingga di situ Ibu Pika pun menyembunyikan sapu tangan di bawah lantai tersebut sehingga tidak diketemukan oleh Pak Polisi. Dan disinilah Pak Polisi pun belum bisa menangkap si Sheila
karena si Sila sudah melarikan diri dari jendela tersebut. Dan disinilah si Sila pun yang kebingungan harus lari kemana lagi, karena di sini si Sila tidak ada tempat untuk bersembunyi. Namun cepat atau lambat pastinya Pak Polisi pun akan menemukan keberadaan si Sila untuk diinterogasi, karena di sini ini semua ulahnya si Sila. Apalagi si Pak Tarjo, yang pastinya si Pak Tarjo pun tidak akan mati, dan disitulah si Pak Tarjo pun yang akan hidup kembali. Si Pak Tarjo pun pastinya akan membongkar semua rahasia si Sila tersebut, sehingga si Sila pun pastinya akan bisa diketemukan oleh Pak Polisi. Dan disitulah si Rapah pun akan sangat-sangat murka terhadap si Sila, yang ternyata dalang dari kejahatan semua ini adalah si Sila pelakunya. Dan juga di adegan yang akan datang kali ini, yang dimana di sini terlihat Suci yang saat itu di dalam sel penjara. Disinilah si Suci pun berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa agar si Suci bisa dikeluarkan dari penjara ini dan segala cobaan dan juga fitnahan si Sila terhadap si Suci. Disinilah si Suci pun merasa bersedih karena si Suci selalu difitnah dan juga selalu ada saja masalah melimpah terhadap dirinya. Dan disitulah si Suci pun memohon kepada Tuhan yang Maha Esa agar si Suci ini bisa dikeluarkan dari penjara ini. Dan jika si Suci keluar dari penjara ini, besar kemungkinan si Sila lah yang akan dimasukkan ke dalam sel penjara, karena si Sila inilah dalang dari semua ini. Dan juga besar kemungkinan cepat atau lambat di sini Pak Polisi pun akan selalu mencari keberadaan si Sila, sehingga di sini Pak Polisi pun akan menemukan sosok si Sela, yang dimana si Sila sedang berjalan di sebuah tempat. Disitulah Pak Polisi pun akan menangkap si Sila tersebut, sehingga si Sila pun tidak bisa berkutik kemana-mana lagi. Dan pada akhirnya si Sila pun akan dijebloskan ke dalam sel penjara. Apalagi si Pak Tarjo yang akan hidup kembali. Disitulah si Pak Tarjo pun akan membukakan semua rahasia besarnya terhadap semua orang. Dan disitulah si Sila pun tidak bisa berkutik apa-apa lagi setelah hal ini terjadi. Dan disitu juga si Sila akan mengalami penderitaan di dalam sel penjara untuk selama-lamanya, sehingga akan tewas di sana. Oke guys, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.